Rekan-rekan, kembali ke literasi digital. Kali ini saya ingin memperlihatkan bagaimana sebuah lingkungan belajar saat ini tidak mungkin lagi bisa menghindar dari literasi digital. Baik, saya menunjukkan bahwa ada 4 dampak ya dalam kehadiran literasi digital. Yang pertama, lingkungan belajar itu sendiri. Kami menyebutnya sosiomaterialitas, sosiomaterialite. Kemudian literasi abad 21, yang terakhir adalah sosiopedagogis. Jadi sebenarnya bukan hanya lingkungan belajar aja yang berubah, cuman saya menyebutnya ini dalam sebuah lingkungan ya. Baik, yang jelas ini adalah model yang sudah muncul ya dalam lingkungan belajar. Nanti rekan-rekan akan melihat ini, OER, atau saya menyebutnya adalah Open Educational, Open, ini akhirnya menjadi EDX ya, Educational Resources. Ini saya menyebutnya ada lingkungan belajar yang terbuka. Nanti akan lebih jelas akan di sana. Itu awalnya dari resources. Lingkungan belajar itu untuk menata resources atau sumber belajar itu. Orang saat ini mengatakan bahwa konstruksi OER itu menjadi konstruk yang saat ini sangat menarik untuk untuk didalami. Cuman kita semua masih ada permasalahan yang namanya copyright atau copyleft. Nah, semuanya itu kembali ke kita semua. Ilmu itu sebuah materiality yang capital, yang penting atau dianggap penting dan itu berdaya jual, atau ilmu itu akan di-share begitu saja. Itu merupakan pandangan. Ya, saya tidak ingin terjebak di sana. Baik. Berikutnya kalau dalam pandangan adalah sosiomateriality atau sosiomaterialitas ya. Dalam dunia ini saya jelaskan dulu sosiomateriality ya. Di dalam dunia sosiomateriality itu bahwa semua bidang ilmu itu tidak bisa diselesaikan hanya monodisiplin. Tidak mungkin. Bahkan harus multi, bahkan harus trans. Tidak mungkin. Dalam dunia sosiomateriality itu tidak mungkin. Sebuah kecelakaan terjadi. Kemudian seseorang luka-luka. Dibawa ke rumah sakit. Dia mengalami trauma. Siapakah yang berperan? Ya, orang psikologis, dokter, perawat, bahkan juru kemudi agar cepat sampai dan lain sebagainya. Dalam dunia sosiomateriality, literasi seorang itu harus dibukakan. Bahwa untuk menyelesaikan sebuah kondisi itu nggak bisa dengan satu ilmu monodisiplin saja, nggak bisa. Pemaknaan dan lain sebagainya itu menjadi ciri khas di sana. Baik, saya akan tunjukkan bahwasanya ada meaning, definition, explanation dan sebagainya itu membutuhkan itu. Disinilah yang kita sebut bahwa tidak mungkin kita itu tidak harus berkolaborasi, tapi tidak bisa kita sendirian menyelesaikan masalah, itu tidak mungkin. Maka disinilah letak dari literasi itu, mengapa seorang yang mendalami kuliner tetapi dia butuh literasi juga di bidang yang lain, itu karena sosiomateriality ini. Oke. Berikutnya adalah literasi abad 21. Baik, ini sebenarnya kata kunci ya. Kalau saya melihat ya, mari kita lihat sejenak ya. Bukan berarti ini menjadi
harus ini, tidak. Mari kita lihat. Oke. Mari kita lihat saja. Saya bukakan apa yang terjadi di sini. Pasti menyebutnya digital literasi. Jadi kalau menyebut digital literasi, sebenarnya kita itu berpijaknya di abad 21. Begitu. Jadi saya tidak mungkin lagi menyebut abad-abad sebelumnya ya. Tidak mungkin gitu ya. Dalam menyebut digital literasi ya itu abad 21 betulan gitu ya. Digital itu. Lah enggak tahu nanti di dalam abad 22 dan sebagainya itu ya kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Namun inilah kenyataannya kalau kita mau jujur ya. Kalau digital literasi itu ya memang abadnya sekarang ini. Jikalau harus mempertahankan printed material, yang lainnya dan seterusnya, ya itu merupakan konsekuensi logis untuk saat ini disebut agak rumit ya, agak rumit gitu. Tapi untuk keseluruhan sih ini adalah diksi ya. Digital literasi itu ya tempatnya di abad 21. Dan yang terakhir adalah sosiopedagogis ya. Sosiopedagogis ini sejarahnya itu kalau saya menyebut begini. Ini learning society. Nah, ini muncul literasi itu sebagai pedagogi ya, literasi sebagai munculnya inilah learning society ini menggambarkan total bahwa memang masyarakat belajar ini bukan isapan jempol ya. Memang semua masyarakat mulai yang kecil sampai yang tua itu sebagai seorang yang belajar dalam dunia keseharian. Jadi ini bukan terus bahwa nanti siapa ya pangsa pasarnya. Kalau dibuat pangsa pasarnya luas ya, target audiennya luas ya kita sendiri yang kerepotan. Karena memang betul-betul learning society ini betul-betul sudah mendarah daging di sekitar kita. Jadi empat konstruksi yang saya ungkapkan di sini bahwa literasi sekarang itu memang dibutuhkan baik dalam lingkungan belajar, sosiomaterialite, literasi untuk abad 21, yang terakhir adalah sosiopedagogis, yaitu bagaimana orang ingin mencapai pengetahuan yang lebih baik tentunya ya dengan literasi, walaupun tidak formal. Itu mungkin mengapa literasi digital datang ke lingkungan belajar kita. Kita ketemu di video selanjutnya.